Assalamualaikum abang-abang dan empok-empok, mohon izin untuk berbagi mengenai cara membuat power bank dengan kapasitas mAh-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau bikin 10.000 mAh atau 50.000 mAh, bahkan lebih. Ini sangat penting untuk abang-abang atau empok-empok yang suka bepergian, yang kadang bisa berhari-hari. Ada juga yang suka mancing, hiking dan lain-lain yang kadang sampai ke tengah hutan. Nah, dengan power bank yang besar kapasitasnya ini akan sangat berguna karena bisa mencharger bermacam-macam perangkat elektronik seperti handphone, radio, senter, lampu, dan lain-lain. Baiklah, jika demikian, sebelum kita memulai proses pembuatan power bank ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ketahui kemampuan dari power bank yang akan kita buat ini. Kita akan membuat power bank dengan kapasitas mAh-nya sebesar 40.000 mAh. Apa yang bisa dilakukan oleh power bank ini? Apabila kita mempunyai sebuah handphone yang kapasitas baterainya kurang lebih 4000 mAh, maka handphone ini apabila kapasitas baterainya habis, dia akan bisa dicas kurang lebih sebanyak 40.000 dibagi 4.000 sama dengan 10. Artinya power bank ini bisa mengecas handphone ini sebanyak 10 kali, atau bisa juga mengecas sekaligus sebanyak 10 handphone seperti ini. Ini akan terisi penuh dari mulai 0 hingga selesai. Demikian kemampuan power bank yang akan kita buat ini. Untuk memulai pembuatan power bank ini, sebaiknya kita buat coretan dahulu sebagai pedoman agar nanti jangan sampai salah jalan. Yang pertama harus kita persiapkan adalah sebuah baterai manajemen sistem atau yang biasa disebut BMS. BMS modul kita pilih yang 4S atau 4 seri 40 ampere karena ini memang sesuai dengan yang akan kita buat nanti. Kenapa kita pilih ini? Karena kita akan menyusun baterai secara seri. Ini akan lebih cepat pengecasannya ketimbang kita menggunakan yang 1 atau 2 seri. Itu memang lebih murah. Bisa nggak kita menggunakan yang lebih tinggi dari 4 seri ini? Bisa aja, tapi modulnya masih agak mahal harganya. Modul ini kalau kita lihat dari titiknya itu mewakili angka-angka tertentu dari tegangan yang dikeluarkan dan yang diinput. Yang paling atas adalah titik minus, kemudian di sini ada untuk yang 4 volt, 8 volt, 12 volt, dan 16 volt, dan dia outputnya sebesar 16 volt. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah tentu saja sebuah baterai. Ini adalah baterai Li-ion jenis 18650. Jika kita perhatikan baterai di sini berjumlah 20. Kenapa 20? Karena saya memilih baterai yang kapasitas mAh-nya itu sebesar 2000 mAh. Karena itu yang dipilih, karena itu memang lebih murah daripada kita pilih yang lebih tinggi, misalnya 3600 mAh. Terlalu jauh harganya. Jadi kalau kita total itu jadi lebih mahal daripada kita yang beli yang 2000 mAh ini. Nggak ada masalah, yang penting penyusunannya kita atur sedemikian sehingga cukup dan pas. Selanjutnya yang kita perlukan berikutnya adalah sebuah DC step down. Inputnya adalah antara 4 sampai 40 volt dan outputnya tetap 5 volt. Saya pilih ini karena ini cocok untuk kebutuhan mencharger handphone. Outputnya tetap 5 volt. Kalau kita ingin mencharger selain daripada handphone, misalnya radio, speaker aktif dan lain-lain, kita bisa menggunakan step down yang lain jenis. Inputnya tetap sama tapi outputnya bisa diatur. Biasanya antara 1,5 volt hingga 40 volt. Nanti diatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah sebuah switch on off. Ini akan sangat berguna sekali untuk memutus arus. Jadi step down ini tidak selalu bekerja. Tahap selanjutnya adalah
kita susun baterai-baterai yang sudah kita persiapkan tadi secara paralel terlebih dahulu, yaitu 5555. Jadi semuanya ada 4 kali 5. Kemudian kita hubungkan yang pertama jalur plusnya terlebih dahulu, kita susun sedemikian seperti pada gambar. Kemudian yang minusnya juga kita hubungkan, dan seterusnya baterai-baterai yang lain kita hubungkan juga. Boleh menggunakan solder atau menggunakan spot welding las khusus untuk baterai. Ini adalah titik minus, ini titik plus, ini titik-titik voltase keluaran yang di seri. Ini adalah voltase yang didapat dari baterai yang sudah kita hubungkan secara seri dan secara paralel. Ini 5 ini tersusun paralel ke bawah, dan antara susunan-susunan ini dihubungkan secara seri. Voltase yang sudah didapat dari seri ini ada 4 voltase. Ini titik minus 4,2 volt, karena satu baterai itu biasanya, baterai ini jika dia kosong kapasitasnya 2,8 volt sampai 3 volt, itu baterai kosong. Setelah dicas sampai penuh dia 4,2 volt, kemudian menyambung dengan seri berikutnya menjadi 8 volt, karena ada 2, 4, 4 jadi 8, tambah 4 jadi 12, kemudian jadi 16. Apa yang kita lakukan berikutnya, titik-titik ini kita sambungkan ke BMS modul. Yang pertama yang 16 volt disambungkan ke titik 16 volt yang ada di BMS. Kemudian 12 volt sambungkan ke 12 volt BMS, kemudian 8 volt, 4 volt, dan titik minus. Output BMS ini adalah 16 volt. Output dari 16 volt tidak langsung dihubungkan ke DC step down, melainkan melalui switch on off. Kemudian dari switch on off kita hubungkan ke DC step down, kemudian yang minus dihubungkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek secara langsung. Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi lewat coret-coretan. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyusun baterai-baterai secara paralel. Iya, di sini kita gabungkan dengan menggunakan lem bakar. Kita akan gabungkan sebanyak 5 baterai. Kita tambah satu lagi baterai. Kita lem ini terlebih dahulu 4 ya. Oke, 5 baterai sudah kita gabungkan secara paralel supaya lebih rekat. Kita lem biar nggak goyang dan terlihat lebih rapi. Iya, ini dia sudah jadi. Semuanya total ada 4 yang kita gabung-gabung. Kemudian kita gabungkan bagian positif dengan positif, semua kita gabungkan, kita sambung. Ya, setelah kita sambung positif dan negatifnya, jadilah seperti ini. Semuanya total ada 4. Ada 4 dikali 5. Jadi total semuanya 20 baterai sudah terhubung. Oke. Terus kita persiapkan satu untuk yang positif yang paling akhir, dan juga
kita siapkan yang negatifnya. Ini penting titik negatif dengan positif yang paling akhirnya supaya nanti untuk pengukurannya mudah. Yang negatif kita kasih warna hitam, sedangkan yang positifnya kita kasih warna merah. Oke, kita siapkan boxnya. Jadi baterai ini nanti kita gabungkan susunan baterai yang kedua dengan yang ketiga biar lebih mudah nanti dalam pemasangannya pada box. Jadi kita solder di luar. Untuk yang lainnya nanti kita solder sambil menyusunnya. Ya, itu yang negatif nanti kita hubungkan dengan yang positif. Ya, itu positif dengan negatif kita solder aja di situ. Ya, kelihatan positif dan negatifnya. Oke. Oke. Yang bawah itu, yang paling bawah itu ketemu negatif dengan positif ya. Ingat, ini ada kabel merah itu yang kelihatan itu adalah positif, jadi ujungnya negatif ketemu dengan positif bagian bawah yang sebelahnya, dan itu kita gabungkan, langsung kita solder. Nanti yang bagian paling atas itu yang ada baterai warna hijau, ada kelihatan kawatnya keluar, nanti kita gabungkan dengan susunan yang berikutnya. Iya, ini dia. Oke, itu positif ketemu dengan yang negatif ini, jadi ujungnya nanti yang kabel hitam itu negatif. Ya, ini kita solder, kita gabungkan. Iya, jadi susunannya dari bawah positif dulu yang kabel merah, ujung baterainya adalah negatif, kita sambung dengan susunan baterai yang berikutnya yaitu yang positifnya. Di ujungnya lagi ketemu dengan yang atas itu kita sambungkan dengan positif. Oke, kita udah hubungkan semua. Ini adalah BMS nya ya, yaitu serinya 4S dan 40 ampere. Ini udah ada kabel-kabelnya, nanti kita lepas aja kabelnya karena kekecilan ya. Oke ya, 4,2 volt, itu 8 volt, itu yang 12 volt, dan 16 volt. Oke. Ya, ini kita akan buatkan kabel. Di sini kita akan solder kabel, jadi masing-masing keluaran antara satu baterai dengan 2 baterai, 3 baterai, dan 4 baterai. Susunannya yang di seri itu keluarannya adalah yang tadi udah kita lihat di BMS, ada 4 volt, 8 volt, 12 volt, dan 16 volt. Yang 16 volt warna merah, yang negatifnya warna hitam, yang lainnya kita kasih warna oranye aja untuk membedakan. Nanti kita keluarkan dari box. Untuk mengetahuinya di luar nanti kita menggunakan digital meter aja.
Iya, jadi yang ada di dalam box adalah hanya baterai yang kita sudah susun, dan kita kasih kabel agar kabel jika tertarik dan tidak mengganggu kekuatannya di dalam, sehingga nanti akan menyebabkan lepas dari solderan. Maka kita gunakan tali tis untuk pengamanannya. Di sini juga kita kasih tali tis, gunanya untuk mengikat BMS yang kita taruh di luar nanti. BMS kita letakkan di luar karena di dalam tidak mungkin, tidak bisa, tidak cukup ruangan untuk meletakkan BMS-nya. Oke, sudah selesai. Yang di dalam tersusun rapi. Kemudian box kita tutup. Tentu saja kita amankan dengan menggunakan baut-bautnya. Iya, BMS bisa kita letakkan di sini dan kita ikat menggunakan tali tis yang sudah terpasang tadi. Ini adalah arus positif 16 volt. Iya, 16 volt posisinya di yang itu ya. Ya, kita potong biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita cari voltase yang 12 ya. Oh, itu dia 12. Kita sambungkan ke BMS yang titik 12 volt. Ya, selanjutnya yang 8 volt ya. Itu adanya 7,9, nggak apa-apa. Karena baterai memang belum di charge full. Iya, kemudian yang 12 volt. Oh, 4 volt ya. Tadi 12 sudah, ini yang 4 volt.
Yang terakhir adalah negatif. Iya, tegangan negatifnya kita solder dan kita rapikan di situ, kita hubungkan. Oke, sampai tahap ini selesai sudah menghubungi baterai-baterainya dan sudah terpasang dengan rapi demikian. Kemudian kita cek dulu. Iya, 4 voltnya sudah ada, 8 voltnya 7,9 ya, 12 volt. Iya. Selanjutnya adalah pemasangan DC step down. Iya, ini DC step down yang sudah kita persiapkan. Di sini saya sudah kasih kabel dan juga switch on off sudah kita pasang. Kabel merah adalah untuk tegangan positif dan minus adalah tegangan negatif dari output BMS. Ya. Ya, dari output BMS untuk positifnya itu tidak langsung ya ke DC step down, melainkan kita melalui ke switch on off nya. Dari switch on off kemudian kita sambungkan ke DC step down. Iya, ini penting ya untuk memutus arus dari baterai dari output BMS ke DC step down, supaya DC step down-nya tidak selalu bekerja. Oke, cukup ya. Ya, itu ada satu lagi konektor. Kita gunakan konektor copotan dari power supply komputer ya. Ya, kita gunakan itu aja. Itu fungsinya untuk mencharger power bank ini ya. Nanti kita gunakan alat chargernya itu yang 16 volt. Kalau nggak ada 16 volt nggak apa-apa, yang 19 atau 20 volt, tapi kita gunakan DC step down juga, kita atur ke 16 volt. Oke, ini sudah kita pasang. Nanti kita tes. Ini display nggak ngaruh ya dengan outputnya, 5 volt tetap. Jadi display ini kita kasih aja di titik 5 volt. Kita udah lakukan itu, kita tes ya. Nanti kita tes ke sebuah handphone apa aja boleh untuk kita cas. Iya, oke, berfungsi ya. Demikian proses pembuatan power bank dengan kapasitas 40.000 mAh. Mudah bukan? Oke, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton dan sukses selalu.